Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada videonya. Ini project motor X-Max 250 cc yang kita repaint hanya bagian bodi ABS saja ya. Jadi full set bodi dari motor X-Max 250, warna asalnya Candy Tune Red tapi dupe clearnya atau red matte stylish, dan mau diganti dengan warna Ferrari Red. Kebetulan media ini atau project ini masuk pada waktu dan tempat yang salah. Maksudnya waktu musim penghujan, mintanya juga cepat, 2 hari maunya selesai karena yang punya mau keburu-buru masuk kuliah. Oke, datang pada waktu sore hari maghrib, jadi malam itu langsung kita ambil tindakan dengan dry sanding dengan amplas grade 600 tentunya, karena medianya masih maknyus ya. Jadi langsung kita amplas kering dengan amplas grade 600, kemudian langsung kita greaser karena dari riwayatnya saya dengar media ini pernah dipoles. Jadi motornya awalnya clearnya dupe, dipoles ya hancur. Malam itu langsung kita naikkan untuk epoksinya. Kenapa? Karena saya rencananya esok pagi kita naikkan base coat. Epoksi kan idealnya memerlukan waktu pengeringan yang lama sampai dengan perlu kering keras sampai dalam. Jadi saya epoksi malam itu, esok pagi rencananya kita sanding sedikit baru naikkan base coatnya. Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk proses dasar. Seperti gini hasilnya, dan cuaca juga sangat-sangat berkah ya, turun hujan langsung. Jadi mulai dari tadi sudah mendung, baru kita lanjut esok pagi. Seperti gini yang didapat, di langsung kita main basah, kita pepet karena yakin saya, karena medianya masih sehat ya. Jadi mungkin besok tinggal ngesek sedikit aja, langsung aplikasi warna, ngesek kering aja. Kemudian esok paginya lanjut kita sanding kering atau kita gesek dengan amplas grade 800, dan kondisi semakin syahdu, hujan turun ya pagi itu. Mungkin baru kali ini teman-teman melihat saya mengaplikasikan epoksi full pada media dengan kondisi riwayatnya yang masih segar ya, atau masih original. Kenapa alasannya? Karena ini lagi-lagi urusannya dengan warna. Untuk permintaan warnanya warna merah Ferrari atau merah yang solid ya. Tentunya kalau kita dasar dulu dengan epoksi yang warna seperti abu-abu, tentunya akan sangat membantu proses penutupan pada aplikasi base coat di atasnya nanti. Oke, selanjutnya menginjak pada aplikasi untuk base coatnya. Ini yang sangat krusial, edan apa ya, wis koceluk. Jadi ketika mau aplikasi base coatnya itu di pagi itu, mulai dari subuh itu sudah hujan ya, rintik-rintik dan tambah deras di pagi hari itu. Ini tantangannya gimana? Ini urusannya dengan perut lek. Nanti kalau kita berhenti bekerja ya, otomatis pekerjaan kita akan tertunda, lagi-lagi urusannya sama perut. Terus gimana langkah-langkah apa yang perlu kita ambil? Saya akan sedikit cerita. Jika teman-teman mendapati cuaca seperti gini, yang perlu diperhatikan adalah bahan. Kedua, setting alat, dan ketiganya adalah teknik aplikasi sesuai dengan pembahasan yang saya usung di video kali ini. Untuk bahan tentunya kita harus memakai cat jenis PU. Alasannya kenapa cat PU cepat kering. Kalau teman-teman pakai cat jenis NC ya namanya bunuh diri. Oke, sebelum lanjut kepada pokok bahasan, saya tampilkan dulu video asli dari kondisi di lapangan. Ini lek bengkel kaki limo seperti kita bunuh diri. Tapi kalau bengkel yang punya spray boot, kalau spray bootnya cuma abal-abal, juga bunuh diri dengan kondisi seperti gini. Kecuali bengkel yang sudah memiliki spray boot dengan standar ISO. Oke, kita bahas dulu tentang bahan, yaitu thinner dan cat. Kalau kita sudah tentukan cat dengan cuaca yang dingin seperti gini ya, tetap masih harus pakai PU ya. Yang keduanya adalah thinner. Thinnernya yang bagaimana?
Tinernya tentunya harus tetap memakai thinner yang jenis PU supaya kandungan airnya lebih sedikit. Tapi tidak semua thinner jenis PU itu bisa diaplikasikan dalam kondisi seperti gini. Jadi teman-teman harus coba satu persatu thinner yang layak untuk kondisi dengan kelembaban yang ekstrim seperti gini, dalam tanda kurung hujan. Untuk identifikasi atau uji coba thinnernya seperti apa, tentunya ya kita campur dulu dengan catnya ya. Untuk mixing rasio thinnernya kita buat agak kental sedikit dengan catnya, kemudian kita aplikasikan pada medianya. Nanti setelah kita aplikasikan pada medianya, baru kita amati setelah agak ada berjeda sedikit kondisinya seperti apa. Oke, saya akan kasih contoh media yang saya aplikasikan dengan thinner meskipun PU, tapi dia nggak layak dalam kondisi yang ekstrim seperti gini ya. Oke, jadi kalau suhunya terlalu rendah, terus aplikasi cat dapatnya seperti gini, ini berarti bahan kita yang nggak mampu ya, jangan dilanjut. Cuman kalau terpaksa memang harus memakai bahan, saya ada contoh bahan yang nggak perlu saya tampilkan ya. Jadi semisal thinner, ini terutama thinner ya, kalau thinner sudah begini berarti sebaiknya tetap tunggu suhu yang tinggi atau panas seperti gini. Oke, hujannya deras seperti gini ya, deras hujannya lur. Ini hanya reda, tapi aplikasi ya. Oke, lanjut. Nanti videonya saya percepat. Oke, jadi contohnya sudah saya tampilkan seperti apa. Kalau teman-teman mendapati medianya seperti itu tadi, kondisinya catnya bubur ngapur ya, ngapur putih, nggak mau jernih, sebaiknya tetap berhenti, jangan dipaksakan. Dipaksakan sama dengan bunuh diri. Terus solusinya bagaimana? Tunggu medianya kering sambil menunggu cuaca yang agak tinggi atau panas, kemudian dikesek dengan amplas grade 800, kemudian ditempa lagi di saur kering. Kembalikan warna asal catnya seperti apa, baru aman. Karena aku yakin kalau teman-teman seperti saya dalam tanda kurung bengkel kaki 5 pernah mengalami kejadian seperti gini. Catnya ngabur putih, dipaksa clear, ya tetap bunuh diri, nggak mau jernih. Ayo ngaku, ayo. Kalau sudah mendapati thinner yang seperti itu dengan kondisi yang seperti ini, ya sebaiknya wis leren mat, ngopi wae mat, ngenteni udane terang. Dipenak nenek ngopi, nyemil gorengan, lek enek, lek nggak enek utang tanggane. Oh iya, di video sebelumnya ada yang tanya, Mas sampean kenapa kok mesti pakai handset ya? Tak jawab, ini memang biar kelihatan keren. Tapi ya sejujurnya setiap aplikasi saya teleponan sama siapa tuh yang di pojokan di bawah lemari nomor 2 itu ada HP nyala ya. Itu teleponan sama dul gembus, tukang nyiksa, tukang komentator, tukang bully. Oke, berikutnya kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang setting alat. Kalau kita sudah ngomongin bahan, cat dan thinner, kita akan ngomongin setting alat. Untuk kondisi seperti gini, settingnya seperti apa? Ini seperti halnya ngomongin drag race ya. Jadi ada settingan basah, ada settingan kering. Kalau kita ngomongin drag race, mungkin motor yang masih pakai karburator atau injeksi sama aja. Kalau treknya basah, cuacanya kelembapannya tinggi, tentunya settingan karburator atau injeksinya juga akan dibuat menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Dalam tanda kurung, cuaca basah disetting kering, cuaca tinggi disetting basah. Sama dengan spray gun lur. Kalau disepraikan setel keringnya bagaimana? Tentunya pattern tetap kita buka full. Untuk setelan angin bisa main tetap atau mungkin bisa ditambah sedikit seperti halnya aplikasi ketika suhu cerah. Terus untuk setelan jarum bagaimana? Dalam tanda kurung fluid output, jumlah cairan yang keluar tentunya kita tutup atau kita kerannya kita ungkret sedikit supaya jumlah cairan yang keluar agak sedikit. Sama dengan setelan kering. Wes paham toh?
Ini sampai dengan media yang terakhir lur. Ternyata hujannya malah tambah menggila. Jadi percikan airnya masuk ke terpa angin sampai ke dalam bengkel. Dalam tanda kurung tampias, kena tampias lur. Mandek. Ini hujannya terlalu deras. Tampias. Kita tunggu sebentar, nanti dilap, tembak lagi. Nggak bisa dipaksa karena percikan dari airnya ke bawah masuk. Oke, hujannya tambah deres. Ini yang proyek separuh, kita tunggu sebentar ya. Sambil ya teleponan ganggu orang yang lagi kerja di sana. Kita ganggu. Mas, hei. Ngadep ini. Ngadep ini sih toh. Nah, itu orangnya. Oke, lanjut. Nungguin hujan dulu reda. Rokok korek. Rokok aja lur. Nyantai sih lur. Oke lur, dan hujan mulai reda, lanjut kita ngegas lagi. Oh iya, untuk spek-spekan yang saya gunakan di sini saya menggunakan SATA 4400 tipe HPLP. Untuk setelan spregan pattern saya buka full. Terus fluid output jarum saya buka 1,5. Untuk setelan angin 1 grid lebih setengah. Untuk lebih gampangnya lur, wes tuku wong ini lek dol gembus mesti di privat secara pribadi. Hujan telepon, siang telepon, malam telepon, kemarau juga telepon. Apa meneh lek gak duwe duit telepon lur, pasti batinmu tambah tersiksa. Oke, dapatnya seperti gini. Tadi reda sebentar, panas sebentar, dan mulai hujan lagi. Selamat, kita beruntung. Oke ya, nanti tunggu sebentar baru kita aplikasi clear coat, setidaknya 1 jam lah. Oh ya, saya mau nembak yang bagian warna hitam dulu. Sayang, coba ganti spregan saja karena ini nanti kalau sampai dicuci bersih terus ada insiden harus nembak ulang, tipis-tipis nanti susah. Oke, untuk aplikasi warna black mikanya saya menggunakan Magic Finer Core. Mosok sempat larang-larang ora digawe maneman rek, terus tinggi opo tuku larang-larang mung dipajang tok terus ben nyapo dan akhirnya siang itu dapat kesempatan cerah kurang lebih hanya 1-2 jam ya. Enggak saya sia-siakan, langsung saya tancap untuk clear coatnya. Untuk clear coatnya pakai Belcode 2100. Untuk mixing rasio tentunya teman-teman wis paham, nggak usah saya ceritakan. 2:1, thinner 0,5. Untuk spek-spekannya saya gunakan Magic F55. Sakarepku aku apa nggawe kae, apa nggawe kono, apa nggawe kuwi yo wewekku dhewe. Alasannya kenapa saya pakai spregan ini, lagi-lagi seperti di video kemarin, ini panelnya kecil, saya pengen dapatnya flat, langsung tahan basah, one plug attack aplikasi, kita kejar-kejaran dengan waktu ya lur ya. Terus untuk aplikasi chatnya tadi bagaimana belum saya jelaskan. Aplikasi chatnya ya tetap kita aplikasikan 2 layer. Layer pertama langsung nutup, layer kedua kita sawur yang waktu pas hujan tadi loh ya. Jadi sama aja ketika mode ketika kering, cuman jarak flash off agak kita perjauh sedikit. Itu ketika aplikasi chat di kondisi hujan. Untuk aplikasi clear coat ini cuacanya cerah, jadi nggak usah saya ceritakan, masih sama seperti kemarin. One visit aplikasi jebret langsung dadi ndang bayaran. Oke, ini hasilnya dari proses pengecekan kita tadi, dan cuaca ya masih tetap hujan, jadi seharian full ya. Saya mulai dari pagi hari hujan, reda sedikit, ngecat, hujan lagi, terus ngeclear, habis ngeclear selesai hujan lagi. Nanti lebih jelasnya kita lihat ketika sudah siang hari hasilnya seperti apa. Kalau ngeflat saya lihat di sini yo jelas ngeflat. Nah ini meler di sini pojok kurang kelihatan, coba saya fokuskan. Nah ke sana gini nih, ini meler. Alhamdulillah semuanya aman meskipun kejar-kejaran terus sama hujan ya.
Oke, nanti kita lihat ketika sudah siang hari atau terpasang pada motornya. Dan ini keesokan paginya dapatnya seperti gini. Dan begini hasilnya setelah semua panel terpasang pada motornya. Untuk proses pemasangannya nggak sempat saya video karena ini panel hanya datang panelnya saja ya ke bengkel saya, karena motornya ditinggal di rumah. Jadi setelah dipasang sama yang punya kemarin, katanya sempat dipoles sedikit pada bagian-bagian yang kotor. Terima kasih ya Mas pengertiannya, sudah moleskan, bantu moles. Dan alhamdulillah seperti gini lur, setelah saya shoot video yang terakhir, yang waktu pagi saya shoot video panel belum terpasang di ruangan saya itu sekitaran jam 11 siang, banjir datang lur. Dengan kondisi yang sudah 2 hari hujan nggak reda-reda, siang itu banjir datang. Jadi mulai dari jam 11 sampai jam 3 itu air masuk ke dalam rumah itu sekitaran 10-15 cm lur. Jadi semua barang yang di dalam ruangan, terutama panel-panel motor yang tapi sudah saya cat, ada yang sudah saya epoxy, itu terapung-apung. Tapi nggak sempat saya rekam videonya ya, terapung-apung di dalam ruangan seperti halnya kolam renang. Tapi ya seru lur, jadi nggak usah ke waterboom, kita cukup di rumah aja seneng-seneng. Dan alhamdulillahnya barang-barang yang lain ya selamat karena saya sudah antisipasi sebelumnya. Jadi berkah banjir ini kita nggak usah jauh-jauh ke waterboom ya lur, nggak usah ke Jatim Park atau kemana, ke Bali atau ke Singapura, cukup di rumah saja kita sudah bisa berenang seperti gini. Keren toh? Sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan mudah diberkahkan semua rezekinya teman-teman. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini evakuasi korban berjalan cukup tidak aman.